وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المنتسبين إلى ترشون الرحمن المغفرة وعيد عن الله وجميع ذريتنا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم وملكاتهم وخصوصياتهم وقراباتهم ويحمينا بحماياتهم في الدنيا والدنيا والآخرة وأنهم علينا وعلى والدينا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا وأخواننا المسلمين ومن به على مقربي أوليائه وخاصة أصفيائه وأن يحفظنا وإياهم من كل ما يبعدنا عن حضرته أو يشغلنا عن خدماته وإيانا لنا ولهم الحظ والأقر والنصيب الأكثر من متابعة النبي الكريم حبيبه العظيم صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه وأن يمن علينا وعليهم بالنور أطوف منه يجيب بلغني وإياهم إنني حضرتي وإياهم جميل أخوه ومغفرته ويحفظنا وإياهم في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا ولمن ذكرنا ويسمى خاتمة بحق سيد السادات ولكلمة السادات إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين صراط الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلماء والفقهاء رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Kemudian bacaannya, maka apabila sudah kerjakan maka i'tidal, gitukah? Yalah. Atau sunnat itu Allahumma hadini at-tahiyyatu. Bacaannya apa? Kemudian setelah itu maka bangkit pula itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah itu maka bangkit pula 2 rakaat lagi dengan melakukan kedua tapak tangan pada tempat sembahyang serta mengata Allahu Akbar, serta mengangkatkan kedua tangan kepada cupang talinya seperti perintah takbiratul ihram.
Dua, maka segala rukun dan segala sunnatnya seperti di dalamnya 2 rakaat. Yang pertama 2, tetapi tiada sunat dalamnya membaca surah dan adalah di dalam rakaat yang akhir itu rukunnya 24. Nah, jadi dalam sembahyang yang termasuk rukun adalah membaca surah Fatihah. Adapun surah itu adalah sunnat. Tapi sekalipun sunnat, jangan sampai kita tinggal. Sunnat ya kah? Sunnat sudah kerjakan sujud kedua pada akhir rakaat daripada rakaat yang akhir, maka mengata Allahu Akbar lalu duduk akan tahiyat akhir. Dan sunnat duduknya itu tawarruk, duduk tawarruk, batis yang kiri masukkan ke sebelah kanan, batis kanan cagat. Ya, tawarruk yaitu mengeluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan mengantarkan tangan kiri dan menggenggam tangan kanan seperti pada tahiyat awal. 2, perintahnya maka fardu membaca tahiyat akhir seperti jadi fardu. Jadi di dalam sembahyang ada rukun, ada sunnat, ada fardu. Ya termasuk di sini fardu yaitu tahiyat akhir seperti tahiyat awal 2 lafaznya, dan sunnat pada tahiyat akhir. Kemudian daripada salawat akan Nabi menambahi membaca wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Jangan sampai berait Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Jangan bagana-bagana. Yalah. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Nah, bacanya itu kalau arwah guru sekumpul ujar sidin tambahi yaitu Allahumma inni as'aluka husnal khatimah 3 kali. Kemudian lalu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Kemudian tambahi jasidin dalam rukuk yang terakhir Allah rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ujar sidin tambahi ketika kita sujud akhir. Jadi pertama Allahumma inni as'aluka husnal khatimah 3 kali. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Kemudian rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barangkali aja 3 kali atau sekali. Sebab ketika kita sujud yang terakhir itu, disitulah kita sebagai hamba meletakkan dahi kita ke lantai, menandakan orang itu adalah sebagai hamba. Maka sebagai hamba yaitu meletakkan dahi ke lantai, ke tempat persujudan. Itu adalah alamat seorang hamba. Cuman ada ulun pernah melihat orang sembahyang higa ulun. Jadi imbas sujud
lalu hendak membangun tuh meja kayak itu. Nah, begenggam salah kira-kira lah. Begenggam itu berdirinya genggam. Ustaz, salah. Sah ya. Sedangkan tangan ini kan, telapak tangan ini kan wajib. Nah, jadi kayak itu pada sah. Ada sah. Waktu kita hendak berdiri, adakah itu aja? Ada sah. Nah, jadi telapak ini ya kah? Itu waktu kita hendak imbas nang rokok kedua, lalu hendak berdiri, ya kah? Allah jadi tak kita. Jangan kayak itu. Ada ulun melit kata ulun untuk anak berdiri kayak itu. Ini wajib tangannya, telapak tangannya kita. Ya. Hah? Tetap aja itu begenggam kayak itu ada sah, ya kah? Kada mau harus saat pembacanya kada rukun tapi sunat juga. Sunat kita itu bila begenggam kayak itu berarti kada sunnah. Meninggalkan sunat kada afdal dan sembahyang, ya kah? Soalnya sembahyang saja, cuman kada termasuk kayak itu, yang karena berdiri. Jadi kada termasuk sunnah Nabi di ketika kita hendak duduk istirahat lalu hendak berdiri. Sunnah makanya sunnah menekan di sini ada Allah dahulu kah sunnah menekan tangan kita, ya kah? Ada. Apa? Mana tadi? Setelah itu maka fardu memberi salam yang pertama, sekurang-kurangnya assalamualaikum, dan yang akmalnya yang lebih sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya kita assalamualaikum aja bang, sah ya kah? Tapi ujian lebih akmal, lebih sempurna, itu assalamualaikum warahmatullahi. 2 kali, sekali ke kanan hingga dilihatnya pipi kanan, nah, dan sekali ke kiri hingga dilihatnya pipi kiri. Dan adalah dalam tahiyat akhir hingga salam itu 5 rukun dengan tartibnya. Maka jumlah sekalian rukun di dalam sembahyang yang 4 rakaat itu seperti zuhur, asar, dan isya 50 rukun. Dan sembahyang maghrib 43 dengan tartibnya. Dan jika ada sembahyang itu fardu subuh, demikianlah lapas niatnya usolli fardu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Maka apabila sudah kerjakan hingga i'tidal rakaat yang kedua, maka sunnat menadahkan tapak tangan ke langit dengan terbuka keduanya, maka membaca doa qunut. Inilah doanya: Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik,
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Kebetulan kita Israel ya kah menggempur Palestina. Nah, lalu kita buat doa ya kah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin, Allahumma dammir a'da'ad-din, Allahumma syattit syamlahum, Allahumma aqlil adadahum wa khuzhum akhza azizin muqtadir. Amunnya hafal, tambahin gitu. Niat kita mendoakan supaya orang-orang Israel itu matinya ya kah? Matinya kada bihinak. Nah kita buat begitu ya kah? Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma alif baina qulubil muslimin ya kah? Baca doakan niat kita untuk membantu orang-orang Palestina. Kalau kita memberi duit ke kawan ya kah, dengan doa barang ya, kalau jangan pamalan itu ya kah. Nah itu. Nah kemudian setelah itu maka lalu membaca tahiyat akhir, lalu memberi salam, maka jumlah segala rukun di dalam sembahyang subuh itu 31 dengan tertibnya. Adapun segala sunat yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang 5 waktu, nah sunat-sunatnya ya kah? Apabila selesai daripada memberi salam, maka membaca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali, dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Setelah itu maka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan membaca Fatihah sekali. Setelah itu maka membaca wa ilahukum ilahu wahidur la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai habis. Maka setelah itu maka membaca syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim innad dina indal Islam sampai habis. Maka kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jangan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, jangan. Dan itulah artinya subhanallah, subhanallah membacanya pelan-pelan ya. Ada yang langgar ya kan membaca itu yang cepat kayak di sasahian tuh kayak. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah ya kan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali gitu. Jangan balah. Nah itu beratur pelan-pelan ya kah. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka membaca la haula wala quwwata illa billah, Allahumma la mani'a lima a'taita ma la muta'alima sampai habis. Ya karim antallah la ilaha illallah 10 kali. Setelah itu maka membaca Muhammadur Rasulullah alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala wa anta minal aminin birahmatika Allah wa karamihi alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sampai ajmain. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika. Kalau di parukunan ini, kalau hendak doa lain bisa aja baca doa lah yang lain. Kemudian kira-kira dikasih tahu aja dulu kita membaca. Kemudian pas kebetulan haulan Syekh Samman, kita membaca sedikitlah manaqib Syekh Samman. Mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib Syekh Samman, pertama mudah-mudahan saudara-saudara kita
yang berada di rumah ataupun yang di rumah sakit, yang mendapat sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mempunyai hutang piutang, mudah-mudahan cepat dibayarkan Allah hutangnya, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Artinya aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah atau kekasih Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Artinya menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripada kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil imam ma ja'at bihil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah. Artinya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyyatis saniyah. Artinya dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa fi dhahri abi suri. Artinya dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in fi sabilin nuri. Artinya dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebahagian asar, yaitu perkataan sahabat dan tabi'in. Ujar para sahabat atau tabi'in, inna dzikris salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Artinya ketika dibaca hikayat karamat aulia Allah itu turunna beberapa rahmat Allah yang mengasihi lagi maha pengampun. Dan berkata sebahagian orang salihin, uzkur hadis as-salihin wasammihim bi zikrihim tatanazzalur rahmat wahdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idza ma matu. Artinya engkau sebutlah kisah-kisah orang saleh dan hikayat karamatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir di dalam majlis orang saleh, niscaya engkau mendapat berkat mereka, dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang saleh apabila mereka sudah wafat. Ujar arwah guru sekumpul, ziarah itu ada dua, ada ziarah sir, ada ziarah zahir. Kalau ziarah zahir, iya kita datang ke kubur kuitan, ke kubur orang wali, awak kita datang ke kubur sidin. Nah kalau umpamanya ada kawaya kebetulan jauh, apalagi hendak ziarah ke makam Rasulullah. Nah lalu ujar sidin cukup kita menulis pakai kayu. Nah lalu kita guris kita ketika kita mengguris ke itu berniat, artinya ini adalah kuburan Rasulullah atau kuburan kuitan atau kuburan siapa, karena hendak kita curit itu aja. Nah kita bayangkan ini adalah kubur sidin. Nah lalu kita baca salawat, baca yasin, baca apakah ya kah untuk madiyahi orang yang di dalam kubur kita. Jadi cukup itu aja sidin. Umpamanya kita kada kawa jauh ya kah, nah, kita gitu. Lalu kita berhadap ya kah,
di hadapan Rasulullah, kuburan Rasulullah atau kuburan orang wali, hadap ujub-ujub duduknya ya kah dalam keadaan berudu. Kenapa? Sebab kalau kita membayang, apalagi kita bayangkan, kita pernah melihat rupaan sidin, kayak rupa guru, yang disombol ya kah? Kalau kita bayangkan, kita lah pajam dulu sebentar sebelum membaca salamullah ya sadah, jam dulu dia. Betul, lalu kita buka, seakan-akan kita melihat kuburan sidin. Nah, lalu kita tawajuh lagi hati kita ya kah? Lalu kita membaca salamullah ya salam, kita tengah malam tuh kak, bagus bener ya kah? Tengah malam tuh ya kan, bertawassul ya kah? Insya Allah izin dapat berkahnya ya kah? Ya, dapat berkahnya nang kita ziarah itu. Namun tergantung niat kita. Bila kita ziarah ke makam orang wali, kalau kita niat kita ziarah kepada ulama, dapat pahala ulama ya. Bila kita niat kita ziarah kepada orang wali, niscaya kita dapat ziarah pahala, mendapat pahala menziarahi orang wali. Atau Rasulullah tadi ya kah, itu tergantung niat kita. Jadi bila kita ziarah itu niatnya mengilami atau menziarahi sebagai ulama aja, maka kita dapat pahala sebagai menziarahi ulama. Apabila niat kita niat menziarahi orang wali, niscaya kita dapat berkat wali dan mendapat berkat keramat orang wali. Hanyalah itu ketergantungan niat kita. Jadi ada ziarah sir, ada ziarah zahir ya kah? Dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka yang terang lagimu. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abi suri. Artinya, dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in fi sabilin nuri, artinya dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang sangat terang benderang. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka telah datang dalam sebagian sudah itulah. Artinya engkau sebutlah kisah-kisah orang salih dan hikayat keramatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir di dalam majlis orang saleh, niscaya engkau mendapat berkat mereka itu, dan hendaklah engkau ziarah kubur orang saleh apabila mereka sudah Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, maka terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan sudah kamal azan. Bisa? Dah. Saman radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat. Nah, jadi syariat dulu sidin dan ilmu hakikat. Jadi kadang mau orang langsung ke hakikat, pasti syariat. Kenapa? Nabi Muhammad diutus ke dunia membawa syariat. Ya kah? Kada boleh ke hakikat berdahulu, pasti lewat syariat. Nah, syariat itu apa? Ya seperti fikih, ya kah? Itu syariat. Nah, kemudian Islam itu andaknya di luar. Adapun iman andaknya dalam hati. Islam aturan agama, ya kah? Seperti masalah nikah, masalah jual beli, masalah akad, masalah utang piutang, ya kah? Itu fikih.
Adapun iman hendaknya dalam hati. Seperti iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan qadar dan yang lainnya. Itu hendaknya dalam hati. Kada boleh nang di luar diandak ke dalam, dan di dalam diandak keluar kada mau ya kah? Yang di dalam tetap ada di dalam. Tidak dalam, yang ada di luar tetap di dalam, di luar andaknya ya kah. Nah kemudian wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamat yang besar, beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul. Kemudian syahadan adalah hal Tuan Syekh Samman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat, melazimkan ziarah kabaki. Khalwat ini masuk ke dalam kamar, seperti almarhum yaitu guru sakumpul yang membimbing yang sebagai Syekh Mursid Murabbi Sidin, yaitu guru Bangil. Berapa lamanya? Ada yang 40, ada yang 41, ada yang 30, ada yang salawi, ada yang 20, ada yang sehari samalaman. Itu tergantung Syekh Mursyidnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya yaitu untuk membersihkan hati. Seperti Nabi Muhammad yaitu berkhalwat di Gua Hira. Itu hikmahnya ya kah? Itu supaya hatinya bersih. Alhamdulillah beliau sukses, artinya kuat. Adapun arwah guru guru ibad ya kah, yaitu ketika dibuka kamar sekalinya baju-baju sidin rapikan ya kah, lebitan detahan ya kah, itu almarhum guru ibad. Itu berdataan orang-orang nang hendak mendapatkan hati bersih pasti meliwat khalwat. Itu makanannya pulang 3 biji pisang, 3 biji pagi sabiji, karena imbah zuhur sabiji, malam pulang sabiji. Ada pernah seseorang guru minta bimbingan lawan arwah guru sekumpul ya kah. Jadi guru sekumpul ini di Martapura, ada orang ini lain negeri di Martapura, bagian manakah? Cuma jauh. Perjalanannya sekitar 3 hari 3 malam. Jadi datang ke Residin minta bimbingkan. Dia Residin sanggup, garang ya Residin. Insya Allah ulun guru sanggup ya. Ayo aja Residin, aku membimbing lewat jarak jauh aja Residin. Nggih guru. Jadi masuk ke kamar. Ketika masuk ke kamar, hanya sehari aja keluar pada kamar, ambil kumpur, bawa kacang, bawa kerupuk. Sekalinya sampai di dalam kamar bersamaan nyaka kerupuk, nyaka kacang, dikira ini kan dibalihat Sidin ya kah, asik-asik menyanga sekalinya ada bakatuk di luar. Nah bakatuk sekali buka sekalinya guruhan di Sidin. Jauhnya dari Martapura ke tempat orang tuh kawa Sidin ya kah. Itu salah satu karamat wali ya kah, ya kah, luar biasa almarhum tri ya kah. Kemudian di antara guru Syekh Samman adalah yaitu ujar Sidin setengah perkataan Sidin. Syahdan adalah hal Tuan Syekh Muhammad Samman itu ketika dia menghabarkan kepada orang akan beberapa nikmat
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kepadanya karena mengikuti ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil insi wal jan tatkala mendapat nikmat dari karunia menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya kabarkan olehmu wahai kekasihku Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Kemudian setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, alhamdulillah hudusin, aku dijadikan oleh Allah sebagai waliullah selagi aku masih di dalam parut ibuku. Nah, termasuk arwah guru sekumpul ketika beliau di dalam parut Kuitan Sidin itu beliau sudah diangkat menjadi wali. Aku dipeliharanya, hanyalah. Dan lagi perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, alhamdulillah ujarsin, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadratur Rasulullah, menunggu kuburan para Rasulullah. Dan setengah daripada karunia-Nya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi sekalian umat Nabi Muhammad pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekarang. Alhamdulillah tiada dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka. Dan berkata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, janganlah kamu mungkir kepada aku seperti sebahagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang. Dan sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini, tiada seorang daripada ahli wilayah dan ahli arfan yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, barang siapa menyuruh akan daku, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali ketika mendapat kesusahan, niscaya hadirlah aku serta aku tulungi akan dia. Allahumma syur nafahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asrar allati awda'atha ladaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asy-Syaikh Muhammad Saman waliyullah. Allahumma salli wa sallim ala jaddihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Kemudian ujar Syekh Saman setengah lagi, setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, laisa syaihu man yashukku ala muridihi wa ya'muruhum birriyadati wal mujahadati asyaqati, innama syaihu man yuraqi maratibahum wa yusiluhum ila Allah wa yubqihim ala hum alaihi min ta'ati asbabihim ad-dunyawiyati wal muamalati ma ahli suqi. Di antara perkataan Syekh Saman, artinya bukanlah yang bernama guru yang sempurna itu mengarasi muridnya mengerjakan ibadah dan menyuruh ia akan muridnya dengan riyadhah dan memerangi nafsunya dengan bersusah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain. Artinya daripada kasih kepada dunia kepada benci kepada dunia. Asalnya orang ini cinta lawan dunia lalu benci. Gak ada katuju lagi lawan dunia, ya kah? Gak ada katuju. Maksud gak ada katuju di sini jesidennya lah sini, yaitu kasih kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahuinya, dan daripada tamaknya rakusnya kepada kanaahnya, tamak kepada dunia lalu kanaah apa yang ada, daripada segannya mengerjakan ibadah kepada kuatnya dan menyampaikan ia akan mereka itu kepada Allah dan meninggalkan ia atas pekerjaan dinnya
yang diperbuat oleh mereka dan berjual beli mereka serta orang yang di dalam pasar. Nah kayak kita ini kan sudah umur tua ya kah, ada yang 50, ada yang 60, ada usaha lagi menjaga toko ya kah, khusus beribadah di rumah. Ada bisa anak-anak aja lagi yang mau urusi toko itu ya kah, tapi anak lagi ripeng ya kah, masalah fikih jual beli. Di pertanyaan kah? Azam dah. Ya. Kemudian sedikit aja lagi lah. Ujar Sidin diantaranya kalau hendak mendapat berkat orang wali, yaitu harus hati kita yaitu yakin, yalah. Pertama hati kita harus yakin bahwasanya orang adalah waliullah itu sekali-kali tiada syak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada aku kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir i'tiqad kita kepadanya, dan jikalau dua syarat ini tidak ada maka tidak akan memperoleh suatu keramat daripada keramat wali. Jadi dalam hati kita yakinlah bahwasanya Syekh Samman atau Abah Guru Sekumpul mereka itu adalah waliullah. Jangan ada syak-syak di dalam hati kita, ragu-ragu, buang ragu-ragu itu apa? Syak. Seperti kata-kata apa? Iya aisaku, iya aisaku, iya itu iya aisaku itu jangan. Artinya saku, aku syaknya kah? Jadi jangan ada di dalam hati kita menyangka wali itu kada. Kiranya itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله